Shalom Bapak Ibu, damai di hati, damai di bumi. Kembali pada saat ini kita berjumpa dalam renungan malam bersama dengan Majelis Resort GK Sampit, dan saya Pendeta Niki Anggraini STH akan menyampaikan renungan kita pada saat ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, Rabu 19 Februari 2025. Firman Tuhan diambil bagi kita dari kitab Yeremia pada pasal 22 ayat 1 sampai dengan 9. Dari bagian firman Tuhan ini saya tidak membaca semuanya, saya hanya mengambil 3 ayat. Silakan Bapak Ibu boleh membaca semua dari bagian Yeremia pada pasal 22 ayat 1 sampai dengan 9 ini. Dan ayat yang saya ambil menjadi perenungan bagi kita, yaitu dari ayat 1, 2, dan 3. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita. Bapak Ibu yang diberkati, dari perenungan kita saat ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu lakukanlah kebenaran dan keadilan dengan kesetiaan. Bapak Ibu yang diberkati, salah satu ajaran Tuhan bagi umatnya adalah melakukan keadilan dan kebenaran dalam ketaatan di kehidupannya. Sebab Tuhan tidak menghendaki umatnya hidup di dalam ketidakadilan yang dapat membawa mereka jatuh di dalam dosa. Nah, menariknya firman Tuhan kita pada saat ini adalah sebuah pesan peringatan Allah kepada Raja Yehuda, pegawai-pegawainya, dan seluruh bangsa Yehuda yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, agar mereka dapat menunjukkan pertanggungjawaban sebagai pemimpin, khususnya Raja Yehuda, sehingga dapat melakukan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Nah, dalam pesannya yang disampaikan oleh Yeremia, Tuhan Allah memerintahkan Raja Yehuda untuk membela hak orang-orang lemah, tidak menjadi pemeras dan merampas hak orang lain. Jangan menindas orang yang lemah, seperti orang asing, anak yatim dan janda, serta jangan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu yang dikatakan di ayat yang ketiga. Dan jika Raja Yehuda dan umat Tuhan tidak mendengar dan tidak melakukan perintah itu, maka Tuhan Allah akan bertindak untuk menjatuhkan hukuman bagi Raja Yehuda dan keluarganya. Bapak Ibu yang diberkati, pesan ataupun peringatan Tuhan ini juga menjadi pesan bagi kita, umat percaya di masa kini, untuk boleh tetap setia dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena apa gunanya kita setia, kita rajin dalam persekutuan, tetapi kita masih melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran terhadap orang lain di hidup kita. Harusnya ketika kita mengasihi Tuhan Allah, maka mari tunjukkanlah kasih itu kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita, yang didasarkan pada kasih dan rasa takut akan Tuhan.
Tetapi jika kita bertindak semena-mena terhadap sesama bahkan orang lain, melakukan ketidakadilan dan ketidakbenaran terhadap orang lain dan sesama, maka kita akan berhadapan dengan Allah sendiri. Dan Allah pasti akan bertindak, sebab Dia tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan dan ketidakbenaran tersebut. Ibu Bapa yang diberkati, sebagai umat percaya, kita mengimani bahwa hari Tuhan itu ada dan pasti akan terjadi. Maka janganlah lalai untuk melakukan tugas kita, baik melalui jabatan, tanggung jawab, tugas, serta segala yang kita miliki untuk melakukan segala perintah Allah dengan adil dan benar. Sehingga ketika tiba saatnya hari Tuhan, kita didapati setia dan taat akan segala perintahnya di dalam hidup kita. Ingatlah Bapak Ibu, kita adalah orang yang telah diselamatkan. Diselamatkan melalui penebusan oleh Yesus Kristus yang rela mati untuk kita, menyelamatkan kita. Karena itu bagian kita adalah mengucap syukur dengan melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menjadi penolong dan juru selamat atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau Allah selalu mengajarkan kami untuk bertindak dalam keadilan dan kebenaran. Mari Tuhan, mampukan kami melakukan itu semua. Walaupun kami manusia yang berdosa, seringkali melanggarkan segala perintah dan kehendak-Mu. Tapi ketika kami bersandar di dalam Engkau, maka kuasa-Mu lah yang menuntun kami untuk melakukan keadilan dan kebenaran seturut dengan perintah-Mu. Dan biarlah kehadiran kami sebagai percaya menjadi berkat, menjadi penyampai kasih Allah dimanapun kami berada. Sebab itulah tanda kami mengucap syukur atas segala berkat, bahkan karya keselamatan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin.